wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Mika sebagai owner tas lokal, produk lokal. Benar Bu? Ya. Iya. Oke, langsung aja dimulai pertanyaannya. Yang pertama yang paling umum lah. Inspirasi dari mana sih Bu bisa bikin perusahaan produksi gitu? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Mita, owner dari Ethnic Speaks. Kami bergerak di bidang produksi tas etnik dan merchandise. Nah, kalau ditanya inspirasinya dari mana, sebenarnya awalnya itu karena ketertarikan saya terhadap kain-kain etnik dari seluruh Nusantara. Nah, karena melihat bahwa ternyata pembuatannya itu melalui berbagai macam proses dan memiliki banyak makna, termasuk juga motif-motif yang ada di situ. Nah, kemudian menginspirasi saya untuk membuat bisnis ini. Selain itu, saya melihat bahwa selama ini para pelaku atau para pengrajinnya itu rata-rata adalah orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi, jadi bisa dibilang sudah dalam tahap sembilan, yang selama ini mungkin sering tidak diperhatikan dan tidak masuk dalam industri-industri yang sudah sekarang maju. Ini yang ingin saya sentuh, kemudian saya tingkatkan melalui bisnis ini. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bahan apa saja sih yang biasanya dipakai yang digunakan dalam produksi? Bahan utama kita pasti dari kain-kain etnik ya, baik itu kain batik maupun tenun, juga soket untuk seluruh Nusantara. Nah, itu dikombinasikan dengan kulit asli maupun kulit sintetis. Nah, jarang juga kita mengkombinasikan juga dengan kanvas, bahan denim, terus juga dengan bahan real untuk membuat model-model yang menarik dan juga Yang selanjutnya, dari mana dapat mendapatkan bahan baku tersebut? Kayak Nah, jadi kita sudah punya vendor-vendor yang selama ini merupakan pemasok utama kita. Kalau untuk batik-batik itu kita biasanya pasti dapatnya dari wilayah Jawa Barat ya, kemudian dari Solo, pasti dari Solo. Terus juga sekarang itu juga pernah juga dari batik Papua. Ya, kemudian untuk tenun-tenuan itu kita biasa pakai Trosol, Sumba, dari Sulawesi Mas. oh, Nusantara lah ya. Nusantara. Oke, yang selanjutnya, bagaimana proses pembuatan desain tas? Apakah ada desain khusus yang dapat melibatkan tim kreatif kayak gitu? Ya, awalnya memang saya sendiri yang mendesain, kemudian ada beberapa rekan-rekan alumni dari beberapa universitas untuk bergabung membantu membuat kain desain. Dan kita memang sekarang ada yang desain kita ambil dari mereka dan ada yang masih Oke, yang selanjutnya, apa sih yang membedakan tas lokal itu sama produk-produk lokal yang lain, tas-tas yang lainnya yang lebih cenderung ibu banget gitu? Dan mungkin kalau yang emang midlife banget itu setiap produk midlife itu selalu memiliki minimal 2 fungsi, atau misalnya bisa inverse ya, jadi nggak mungkin bisa bolak-balik gitu. Nah, selain itu juga kalau di kami itu tasnya bahannya premium, harganya juga murah, terjangkau lah. Kalau dibilang murah banget juga nggak juga, lebih tepatnya terjangkau. Nah, yang kami tonjolkan saat ini adalah banyak dari produksi kami memang diproduksi oleh para pengrajin maupun penjahit yang usianya sudah senior, ya lebih senior, yang mungkin itu kalau di pabrik sudah dianggap sebagai terjadi. Kemudian kami ajak mereka untuk bergabung di Labs, dan itu buat kami merupakan satu keuntungan karena mereka jauh lebih teliti dan anak-anak. Oke, nah yang selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu tas dari awal belajar sampai selesai? Nah, ini jawaban yang tentatif banget ya, karena setiap tas itu untuk pembuatannya tergantung dari kesulitannya. Semakin sulit sebuah tas itu, maka akan semakin lama. Terutama kalau misalnya dia banyak melakukan pengeleman atau pengecatan di bagian ujung-ujungnya, di bagian itu prosesnya akan lebih lama lagi. Tergantung
kesulitannya. Iya, kesulitan. Bisa beradaptasi. Yang selanjutnya, apakah ada teknik khusus atau tradisional yang digunakan dalam produksinya? Tradisional masih mengenai masalah tradisional. Kalau sekarang sih rata-rata memang dibilang tradisional banget juga enggak, dibilang canggih banget juga enggak. Cuma kalau kami yang masih kami lakukan tuh cara pengalaman secara manual ya, Oh, biar manual. lebih rata Oh, iya. gitu. Nah, kemarin sempat coba pakai alat seperti kuas atau lainnya, tapi ternyata beberapa bagian itu tidak bagus. Jadi pakai yang cara tradisional biar rapi gitu. Iya. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produksitas? Nah, itu cara gimana? Cara ngatasinya? Nah ini emang agak sedikit tricky ya, karena ini sebetulnya sulitnya adalah ketika kita merekrut pegawai atau peneliti yang sudah senior, kadang ada beberapa bagian yang mungkin itu boleh dibilang defect itu mungkin kurang rapi dan Iya. sebagainya. Nah, biasanya seperti itu kami meningkatkan di tim quality control. Di quality control pasti mereka akan mengecek kalau ada yang defect itu pasti akan kembalikan ke produksi. Tapi kalau memang sekiranya defect itu sudah tidak bisa direvisi kembali, maka kita biasanya akan menjual dalam tim penyervis. Jadi intinya BFP aja udah cukup lah. Oh, iya, cukup ya. Karena memang produknya nggak terlalu bagus, jadi kita memang memberikan kualitas, dan ketika itu ada defect kita akan mempublish bahwa ini defectnya di sini. Jadi bisa dicek di marketing channel kita, pasti kalau defect kita akan bilang ini defectnya di sini. Penting kualitas. Iya. Oke, yang selanjutnya, apa sih rencana ke depan mengembangkan bisnis ini? Ada nggak yang lebih upgrade level gitu? Nah, ini emang pertanyaan yang challenging banget ya. Kita tuh pengen banget untuk mengupgrade jadi yang lebih friendly lagi, tapi untuk saat ini sepertinya daya beli memang kan sedang turun ya. Jadi ketika kita upgrade sepertinya pasti harga hidup akan naik. Nah, saat ini kami lebih apa ya, scale up-nya di kemampuan dan modifikasi model-modelnya aja sih. Upgrade ke premium seperti yang rencana kita di awal tuh untuk saat ini kita pengen lihat dulu situasi pasar. Oh, lihat situasi dulu. Lihat situasi pasarnya dulu. Itu pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana pandangan Ibu mengenai potensi produktivitas lokal di pasar internasional? Ini menarik banget karena kemarin itu baru di bulan Oktober kemarin kita pameran di Malaysia di Pahang, dan ternyata produk produk Indonesia terutama produk kami cukup digemari, sehingga mereka ingin bekerja sama dengan kita. Mungkin bisa coba dicek teman-teman di Raja, kita adalah salah satu tenun dari Malaysia yang sekarang sedang bekerja sama untuk membuat produk. Jadi mereka mengirimkan kain untuk dibuat, dan kami juga membuat produk kami untuk dijualkan di sana. Jadi impor ekspor gitu. Iya, mereka ciampi ke kita consignment ke mereka untuk menjualkan produk-produk, dan ternyata di sana cukup gemari, terutama produk kita yang berbahan enceng gondok. Oke Ibu, terima kasih sudah selesai acaranya. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Terima kasih Mas, semoga Assalamualaikum warahmatullahi berguna. wabarakatuh.